warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang Ibu mau mengabsen terlebih dahulu ya. Nurlis Eka Putri, hadir? Hadir. Windy Rahayu Putri, hadir? Oke, hadir juga ya. Yayu Aprianti, oke, hadir? Iya, hadir. Bagus, hari ini semuanya hadir ya. Iya, bagus banget. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke materi kita itu harus tahu apa tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini, yang pertama, setelah membaca mengenai tumbuhan dan cara beradaptasinya, siswa mampu menyebutkan cara tumbuhan beradaptasi dengan benar. Yang kedua, setelah melakukan pengamatan melalui video pembelajaran, siswa mampu membuat laporan mengenai cara tumbuhan beradaptasi. Yang ketiga, setelah berdiskusi, siswa mampu mengembangkan informasi mengenai cara tumbuhan beradaptasi. Oke, tadi sudah tahu nih kita tujuan pembelajarannya, kan? Sekarang, coba buka bukunya semua. Sudah dibuka? Sudah ya. Sekarang baca bukunya ya. Ibu kasih waktu 15 menit. Oke? Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang materi kita hari ini ya. Sebelum Ibu jelaskan, Ibu mau bertanya dulu. Ada yang tahu apa itu adaptasi? Ada yang tahu? Nggak ada? Oke, sekarang Ibu jelaskan ya. Jadi, adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup menyesuaikan dirinya dengan lingkungan hidupnya. Berdasarkan habitatnya, tumbuhan dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada hidrofit. Hidrofit adalah tumbuhan yang sebagian tubuhnya hidup di dalam air. Contohnya, akar. Selain itu, tumbuhan hidrofit ini memiliki rongga udara yang terdapat di dalam batang dan tangkai daunnya. Selain itu, tumbuhan hidrofit ini juga memiliki bentuk daun yang lebar yang berfungsi untuk menyerap cahaya matahari yang digunakan untuk berfotosintesis. Nah, jadi contoh dari tumbuhan hidrofit adalah bunga teratai. Nah, pada bunga teratai ini memiliki daun yang lebar sehingga bisa menyerap cahaya matahari yang digunakan untuk berfotosintesis. Selain itu, daun lebar pada bunga teratai ini yang memungkinkan daun pada bunga teratai ini bisa mengapung di permukaan air. Selain itu juga, batang dan tangkai daun pada bunga teratai ini memiliki rongga udara sehingga bunga teratai dapat hidup di dalam air. Yang kedua, ada tumbuhan higrofit. Tumbuhan higrofit adalah tumbuhan yang hidup di tempat yang lembab. Pada umumnya, batang pada tumbuhan higrofit tidak tampak karena berada di dalam tanah. Daun pada tumbuhan higrofit ini pada umumnya berbentuk melingkar dan menggulung. Contoh dari tumbuhan higrofit adalah tumbuhan paku. Selain tumbuhan paku, ada juga lumut. Dapat kita ketahui, tumbuhan paku dan lumut hidup di tempat-tempat yang lembab. Jadi, tumbuhan paku dan lumut termasuk ke dalam tumbuhan higrofit. Yang ketiga, ada tumbuhan xerofit. Tumbuhan xerofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah yang kering. Pada umumnya, bentuk daun pada tumbuhan xerofit ini sering berubah-ubah. Ada yang berbentuk duri, sisik, dan lain sebagainya. Selain itu juga, batang
pada tumbuhan xerofit ini memiliki batang yang tebal yang berfungsi untuk menyimpan cadangan air. Dan akar pada tumbuhan xerofit ini memiliki akar yang panjang. Nah, contoh dari tumbuhan xerofit adalah kaktus. Dapat kita ketahui, kaktus memiliki bentuk daun seperti duri dan kaktus juga tinggal di tempat-tempat yang kering. Kaktus juga memiliki batang yang tebal yang berfungsi untuk menyimpan cadangan air. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan tentang materi pelajaran kita hari ini. Sekarang Ibu akan memperlihatkan video pembelajaran kepada kalian semua. Silakan dilihat. Sudah dilihat videonya? Sudah? Sekarang buat 5 pertanyaan dan diskusikan dengan teman sekelompoknya. Ibu kasih waktu 15 menit ya. Oke, sekarang kerjakan. Oke, waktunya sudah habis ya. Sekarang kumpulkan tugasnya di meja Ibu. Nah, Ibu mau periksa dulu ya. Oke, ini ketua kelasnya tolong berikan lagi sama teman-temannya. Nah, Ibu sudah melihat hasil diskusi anak-anak semua. Dan hasilnya bagus-bagus semuanya. Oke? Nah, sebelum kita tutup pelajaran kita hari ini, ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Tidak ya? Tidak ada. Sekarang Ibu akan menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini. Jadi, kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah tumbuhan dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan habitatnya. Yang pertama ada tumbuhan hidrofit. Tumbuhan hidrofit pada umumnya tinggal di tempat yang berair atau di dalam air. Contohnya seperti bunga teratai. Yang kedua ada tumbuhan higrofit. Tumbuhan higrofit ini pada umumnya tinggal di tempat yang lembab. Dan contoh dari tumbuhan higrofit adalah apa? Iya, benar. Adalah lumut. Yang ketiga, ada tumbuhan xerofit. Tumbuhan xerofit pada umumnya tinggal di tempat yang kering. Contoh dari tumbuhan xerofit adalah kaktus. Oke. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita pulang, alangkah baik kita berdoa lagi. Berdoa terlebih dahulu sebelum kita pulang. Oke? Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.